Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Firly silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. How are you today? Fine, thank you. Ya, alhamdulillah ya. Kita semua di sini, baik kalian maupun Bapak, dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan meskipun ya di waktu sekarang kita musimnya kadang hujan, kadang panas, dan pergantian waktu itu, pergantian cuaca itu tidak lama gitu. Hari jam 2 hujan, jam 4 sudah panas kembali. Jadi tolong dijaga lagi imun tubuh kalian ya. Ya. Nah, seperti janji Bapak kemarin bahwa kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa? Hukum. Oh, ya. Hari ini ya, pembelajaran kita adalah masih seputar ranah elastisitas ya, yaitu tentang konstanta susunan pegas. Nah, itu kan sudah Bapak beritahukan ya kemarin ya. Nah, jadi untuk konstanta susunan pegas ini ini masih terkait dengan hukum Hooke. Kalau hukum Hooke kemarin ya membahas tentang apa? Konstanta pegas. Nah, ini biar Bapak tampilkan ya di sini ya. Bapak ingin menanyakan ya, apakah kalian masih ingat atau tidak? Namun sebelum itu, Bapak mau cek kehadiran dulu. Siapa saja yang tidak masuk? Firly, tolong laporannya siapa saja yang tidak masuk? Hendra, Pak. Hendra, ya. Hendra apa? Alpa. Masih Alpa Hendra ya? Ya, selain Hendra? Raul. Raul apa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke, terima kasih. Lagi? Selina, Pak. Selina, apa keterangannya? Izin. Izin. Oke, lagi? Junita, Pak. Junita kenapa? Sakit juga? Ya. Sakit. Oh iya. Bapak rasa ada tadi Junita, nak. Oke, ada lagi? Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih Firly sudah diberikan laporannya. Nah, sudah bisa lihat ke depan, nak? Sudah ya, sudah Bapak tampilkan. Nah, ini Bapak masuk ke bagian tahap apersepsi dulu. Apersepsi ini menanyakan tentang pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang hukum. Oh, nah, apakah masih ingat di sini? Bapak punya pertanyaan pertama ya, untuk menggali kembali pengetahuan kalian yang kemarin tentang hukum Hooke. Yang pertanyaan pertama Bapak adalah konsep utama hukum Hooke. Apakah ada yang masih ingat? Iya, Pak. Sebentar, siapa? Ibnu, ya silakan diberikan mic-nya Ibnu. Akan Bapak catat di sini konsep utama hukum Hooke. Apakah Ibnu masih ingat? Silakan Ibnu. Hukum Hooke membahas tentang hubungan gaya yang diberikan pada pegas terhadap pertambahan panjang pegas, Pak. Oke, membahas tentang hubungan apa? Hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Oke, sudah Bapak catat di sini. Tepuk tangan dulu untuk Ibnu. Iya, terima kasih Ibnu ya, sudah dijawab. Nah, kemudian Bapak punya pertanyaan kedua mengenai ini, apa itu konstanta elastisitas atau konstanta pegas kemarin? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dias. Dijawab, Bapak catat di layar ya, biar bisa dilihat oleh teman-temannya. Konstanta elastisitas menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda elastis. Menunjukkan tingkat Benda elastis. elastisitas benda elastis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk dia. Iya, terima kasih. Nah, lalu pertanyaan ketiga Bapak ya, masuk dalam tahap persepsi ini adalah apa hubungan ya konstanta pegas terhadap pertambahan panjang? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Astuti. Iya, berdiri ya Astuti ya, biar terlihat ya. Oke, terima kasih. Hubungannya berbanding terbalik. Hubungannya berbanding terbalik. Oke. Jika pertambahan panjang pegas kecil, maka konstanta elastisitasnya besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Iya, terima kasih Astuti sudah dijawab. Nah, Bapak salut nak, ternyata kalian masih banyak mengingat konsep-konsep tentang hukum Hooke kemarin yang kita pelajari ya bersama-sama ya.
Nah, sekarang konstanta susunan pegas itu masih terkait dengan konsep hukum Hooke. Nah, sebelum itu ya, izinkan Bapak untuk menampilkan sebentar tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah bisa terlihat ya, Bapak tampilkan di depan? Oke. Nah, di sini tujuan kalian mempelajari tentang konstanta susunan pegas. Yang pertama ya, Bapak mau nanti kalian mampu memahami susunan pegas seri dan paralel. Nah, yang kedua, nanti Bapak mau kalian mampu menentukan konstanta pegas pengganti untuk susunan seri, paralel maupun gabungan. Ya. Yang ketiga, nanti Bapak mau kalian mampu menganalisis hubungan konstanta pegas pengganti ya untuk pegas seri, paralel maupun gabungan. Dan kaitannya terhadap pertambahan panjang pegas. Jadi kalau pegas disusun seri bagaimana, pegas susunan paralel bagaimana. Kalau hukum Hooke kemarin hanya pada satu pegas saja, seperti itu. Nah, lalu untuk melakukan kegiatannya, Bapak mau kita masih menggunakan yang namanya smartphone. Ya, di sini Bapak menekankan kalian untuk apa? Lebih banyak mengalami pengalaman belajar yang dilakukan lewat HP, ya seperti itu. Nah, nanti Bapak mau kalian mampu melakukan percobaan virtual melalui aplikasi PET, ya, website PET maksud Bapak. Nah, tentang hukum konstanta pegas, ya, susunan seri, paralel, seperti itu. Lalu yang kedua, nanti Bapak mau kalian mempresentasikannya. Jadi masih mirip-mirip dengan pola pembelajaran kita yang minggu kemarin. Oke, nah sebelum itu Bapak ingatkan lagi bahwa kita di sini belajar menggunakan model pembelajaran apa? Problem based learning. Jadi Bapak harus memberikan apa dulu kepada kalian? Masalah. Cepat sekali ya, Adil menjawab ya. Mungkin lagi banyak masalah di dalam rumah, Adil ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi, untuk orientasi masalah di sini sudah Bapak sajikan. Nah, sebelum masuk ke step orientasi masalah ya, ke bagian inti masalahnya, Bapak mau kalian menyimak terlebih dahulu video yang sudah Bapak sajikan di sini, dan nanti Bapak mau minta tanggapan tentang video tersebut. Serta sudah Bapak siapkan apa? Satu pertanyaan pemantik di sini. Nah, Bapak minta disimak dulu ya videonya ya. Bisa? Bisa. Oke, sebentar. Bapak tampilkan dulu untuk videonya. Sudah ya, belum? Nah, sip. Mohon disimak ya. Nah, silakan disimak. Ini untuk penampilan videonya. Bahasa Inggris ya. Apa-apa, tapi bisa disimak. Nah, springs. Springs itu apa? Pegas. Oh, pintar kalian bahasa Inggrisnya. Silakan disimak. Kita simak sama-sama ya. Di sini. Nah. Dia mengalami apa pegasnya? Mengalami perubahan apa? Iya, nanti ya. Silakan disimak dulu. Nah, ini. Oke, sip. Ini hanya video singkat ya, tidak terlalu panjang videonya, jadi hanya sebentar saja. Nah, namun Bapak harapkan dari sini kalian sudah menyimak dan mengamati. Jadi, apa yang ditampilkan di sini? Iya, apa Aryani yang ditampilkan? Pegas. Ya, sip. Terima kasih. Oke. Nah, yang kedua, menurut Aryani ya. Oh ya, lupa. Mic-nya tolong diberikan, Dil. Nah, berdiri Aryani. Oke, Bapak ingin bertanya kepada Aryani ya. Berdiri Aryani, biar terlihat. Oke. Nah, video tadi menampilkan apa? Pegas. Pegas. Oke. Nah, yang kedua, kira-kira menurut Aryani ya, pegas ini tadi dipakai di mana di dalam kehidupan sehari-hari? Mengingatkan saya pada shock breaker yang ada di bagian belakang motor saya, Pak. Oh iya, benar sekali. Ada yang sependapat? Ada ya, memang mirip dengan apa? Dengan shock breaker. Oke, terima kasih Aryani. Tepuk tangan dulu untuk Aryani.
Oke, mantap jawabannya. Yang lain ada yang ingin berpendapat tidak? Saya, Pak. Oke, silakan Firly. Di sebelahnya ya, langsung beda pendapat ini sepertinya. Kalau saya beda, Pak. Kenapa? Motor saya memiliki dua begas. Dua Dua pegas. pegas. Oh iya, ada Bukan dua. cuma satu seperti dalam video. Oke, terima kasih Firly sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi memang ya, kalau kalian perhatikan di motor itu ada dua pegas ya. Ada yang satu pegas, ada yang dua pegas. Nah, itu shock breaker namanya. Nah, biasanya pada motor ada dua tipe seperti itu. Ada yang dual shock, itu untuk dua pegas shock breakernya. Ada yang mono shock. Nah, oke. Kamu maju lagi nak, duduk di sini nak. Jangan di belakang ya. Ya, ya maju nak. Oke, sip. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya yang ingin Bapak tanyakan adalah tentang pertanyaan pemantiknya di sini nak. Ya. Kalau tadi ya temannya sudah mengatakan, oke Bapak rekam dulu sebentar. Iya, tadi tanggapan dari Eriani ya. Eriani dan Firly. Oke, kalau kata Eriani mirip apa? Shock breaker. Satu pegas ya. Oke, kalau Firly ternyata beda pendapat. Kalau Firly tadi mirip apa? Shock breaker dua pegas. Oke, shock breaker dua pegas. Bisa terlihat di depan nak? Bisa ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak masuk ke pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira mengapa ya ada dua tipe shock breaker tadi pada motor? Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, Aulia, maju sebentar sedikit biar terlihat. Mic-nya tolong diberikan. Ya. Menurut Aulia bagaimana? Di sini maju lagi, Aulia, sedikit lagi. Oke. Nah, kira-kira menurut Aulia bagaimana? Karena harus sesuai dengan fungsinya, Pak. Iya, jadi menurut Aulia pembedaan shock breaker ada dual shock dan monoshock karena harus Sesuai dengan fungsinya. dengan fungsi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Oke, Rapli, maju sebentar Rapli. Silakan berikan pendapatnya Rapli. Ya, kalau menurut Rapli bagaimana? Menurut saya disesuaikan dengan bobot motornya, Pak. Disesuaikan dengan Bobot motor. bobot motornya. Ya, kalau ada yang motor berat dan ada yang motor yang lebih ringan. Oke, terima kasih Rapli. Tepuk tangan. Iya, jadi ada dua ya. Kalau menurut siapa tadi? Aulia ya. Aulia itu harus disesuaikan dengan fungsi. Kalau menurut Rafli harus diapakan tadi? Disesuaikan dengan bobot motor. Oke, kedua buah jawaban ini sangat menarik sekali. Nah, terima kasih ya karena sudah dijawab. Itu berikutnya kita masuk ke orientasi masalahnya. Nah, ini masuk ke inti masalahnya. Jadi, kalian tahu tadi ya tentang shock breaker ada dua tipe. Nah, menurut kalian, kalau Bapak berikan masalahnya seperti ini, shock breaker motor mana yang lebih efektif ya, lebih nyaman untuk dipakai kalau kita melalui jalanan yang berlubang atau tidak rata. Nah, seperti itu ya. Apakah tipe dual shock ataukah tipe monoshock? Apakah terlihat di sini ya, di depan ya? Terlihat ya? Oke. Nah, ini misalnya untuk shock breaker yang pertama itu yang satu pegas. Untuk shock breaker yang kedua ya, ini pada berapa? Dua buah pegas. Mengingatkan kalian pada body shock breaker pada motor kalian kan? Ada yang satu pegas, ada yang dua pegas. Nah, kira-kira lebih baik disusun yang mana? Kalau yang sebelah sini, yang kiri apa yang ke kanan? Nah, ada yang ingin berpendapat di sini? Saya, Pak. Iya, silakan Tifa. Mohon dijawab dan berdiri Tifa ya. Oke, terima kasih Tifa. Menurut Tifa? Saya tipe monoshock, Pak. Menurut Tifa tipe monoshock ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Tifa. Iya, Bapak ini dulu ya. Menurut Tifa tadi Bapak konfirmasi lagi. Tipe yang apa Tifa? Monoshock. Oke, berarti satu pegas. Oke, terima kasih Tifa. Ada lagi mungkin yang berbeda pendapat dengan Tifa? Saya, Pak. Oh, Adil langsung ya? Oke, Adil. Kalau menurut Adil yang mana? Oke, berdiri Adil. Menurut Adil yang tipe mana? Menurut saya tipe dual shock, Pak, karena ada dua pegas. Oh, menurut Adil tipe dual shock karena ada dua buah pegas. Oke, tepuk tangan juga dong untuk Adil. Iya, terima kasih. Ya, di sini ya, jadi Bapak tampilkan untuk jawaban teman-temannya tadi di sini.
Oke, apakah sudah terlihat? Nah, apakah sudah terlihat di sini? Ya, ini seluruh tanggapan dari teman-temannya tadi. Jadi, untuk orientasi masalah, Bapak berikan masalah di awal, kira-kira pegas mana yang lebih cocok? Apakah dual shock atau monoshock? Jadi, ada temannya yang berpendapat tadi, tipe. Kalau tipe katanya tipe yang monoshock. Kalau menurut Adil, tipe dual shock. Kira-kira jawaban mana yang benar? Belum tahu kan? Nah, makanya kita harus memecahkan masalah ini. Nah, pemecahan masalahnya lewat apa? Sama seperti kita yang kemarin-kemarin, Bapak mau kalian ya ke kelompoknya masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengecek nanti bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Oke? Nah, ini sudah Bapak bagikan kelompok. Silakan ke kelompoknya masing-masing terlebih dulu. Nah, untuk sekarang, nah. Ya, silakan. Sesuai yang Bapak arahkan kemarin ya. Sesuai yang Bapak arahkan. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, sudah? Halo, 1, 2, 3. Go. Oke, ada yang masih ingat ya slogan dari 11 IPA 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah berkumpul. Kelompok 2? Sudah berkumpul juga. Kelompok 3 mana? Sudah. Oke, sudah berkumpul semua. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Oke, sudah berkumpul semua. Terima kasih. Nah, berikutnya apa yang harus kalian lakukan? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Bapak ingatkan untuk apa? Membawa handphone. Handphonenya ada di bawah? Coba tunjukkan ke atas sebentar. Oke, berarti bawa semua ya. Nah, masing-masing kelompok ya, itu punya tugasnya masing-masing. Oke, coba perhatikan. Orang pertama ya, itu mengakses yang namanya LKPD di sini. Ya, LKPD secara online. Nah, silakan di-scan nah. Untuk yang orang pertama. Silakan di-scan. Oke, Bapak juga sudah membagikan linknya ya. Kalau mungkin sulit untuk di-scan, sudah Bapak bagikan di grup kelas. Ya, sudah di-scan kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 sudah di-scan? Oke, terima kasih. Mantap sekali ya. Itu untuk yang pertama. Untuk orang kedua ya, itu melakukan apa nanti? Melakukan praktikum virtual ya. Itu untuk orang yang kedua. Untuk orang yang ketiga nanti mengakses bahan ajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ya, silakan di-scan lagi boleh atau mungkin masih ada di HP-nya ya, silakan dibuka. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? 4? 5? Sudah. Nah, orang keempat nanti harus mengakses yang namanya sumber belajar lain. Itu boleh lewat internet, boleh juga lewat buku. Sudah ada bawa bukunya kan? Oke, terima kasih. Nah, praktikumnya lewat apa kita? Lewat online. Nah, untuk praktikum online-nya, nah itu sudah ada di dalam LKPD. Ya, kalau LKPD-nya kalian buka, apakah tampilannya seperti ini, nah? Ya. Oke, Bapak mau cek, apakah tampilannya seperti ini? Untuk kelompok 1, LKPD-nya sudah terbuka? Ya, mana LKPD-nya? Ya, untuk kelompok 2? Ini kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2, LKPD-nya sudah terbuka? Belum. Ini ya? Oh, belum ya? Oh iya, untuk kelompok 3 sudah terbuka LKPD-nya? Sudah. Oh iya, ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah terbuka LKPD-nya. Coba Bapak lihat. Oke. Iya, bisa ya, terbuka ya. Berarti sama ya tampilannya dengan yang di depan, ya. Nah, kelompok 4, kelompok 3 ini ya, tadi kelompok 4. Kelompok 3 juga sudah terbuka bisa. Bahan ajarnya sudah bisa terbuka juga? Oh iya, ini bahan ajar yang Bapak bagikan ya. Iya, sip, mantap. Oke, untuk praktikum virtualnya ada yang sudah bisa dibuka? Untuk LKPD kalian sudah? Sudah, oke, sudah terbuka ya. Iya, terima kasih. Sip. Nah, nanti LKPD-nya ya akan seperti ini tampilannya. Seperti di depan. Sama ya? Sama. Kelompok 1? Oke, sudah ya? Oke. Nah, nanti ya di LKPD online itu Bapak sudah membagikan yang namanya apa ini? Ini adalah pad menuju praktikum virtualnya. Jadi silakan diakses untuk masing-masing kelompok ya. Silakan di-scan dari LKPD-nya tadi untuk menuju pad laboratorinya. Ya, akses dari HP temannya saja, nak. Di-scan-nya dari HP temannya saja.
Atau kalau kesulitan, Bapak juga sudah membagikan di grup kelas ya untuk link menuju apa? Menuju PET, namanya PET ya. Nah, nanti kalian melakukan langkah kerja sesuai yang Bapak instruksikan ya di LKPD online-nya. Nah, PET-nya sudah bisa terbuka? Oke, Bapak coba cek PET-nya apakah sudah terbuka masing-masing. Apakah tampilannya mirip seperti di depan ini? Iya, kelompok siapa yang sudah ready PET-nya? Mana coba Bapak lihat kelompok 2. Iya, oke, kelompok 2 sudah ya. Pilih yang sistem, Nak. Pilih yang sistem. Nah, ini ya. Ada yang 1 pegas, ada yang 2 pegas. Sama tidak tampilan dengan yang di depan? Sama ya. Oke, terima kasih. Kelompok lain? Ada yang sudah terbuka PET-nya? Oke, kelompok 3. Bapak lihat. Bisa ya diakses ya? Bisa. Iya, ini untuk yang 2 buah pegas. Ini untuk pegas yang disusun secara seri dan ada yang paralel. Oke, yang lain? Sudah semua ya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ini tampilannya warna hitam ya? Oh iya, dark mode ya. Oke, sip. Oke, aman. Sama ya seperti di LKPD ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, ini nanti kan Bapak minta ya melakukan praktikum virtualnya untuk yang susunan seri dulu, Nak. Susunan seri yang seperti ini. Disusun secara apa? Secara berkesinambungan. Ini disusun secara seri ya. Nah, nanti lakukan praktikumnya secara seri. Tolong dibacakan langkah-langkah kerjanya dan dilakukan sesuai langkah kerja. Bisa dilakukan? Bisa. Bapak yakin bisa pasti. Nah, oke. Itu yang seri ya. Seperti ini yang seri. Berikutnya yang paralel. Yang paralel di sebelahnya, Nak. Ini disusun secara apa? Berdampingan. Nah, ini secara paralel. Nanti lakukan praktikumnya sesuai langkah kerja yang Bapak berikan. Bisa dilakukan? Bisa. Tampilannya seperti ini kan? Iya, sama tadi ya. Ada sudah Bapak cek tadi ada yang bisa mengakses PET yang seri dan juga yang paralel. Oke. Sip. Nah, nanti kalian melakukan pengumpulan datanya di sini, Nak. Ya. Di sini. Jadi ada yang untuk yang seri di sini, ada yang untuk paralel. Apakah terlihat di depan? Firly, apakah terlihat Firly? Tidak terlihat ya? Kurang ya? Oke, Bapak besarkan sedikit ya. Oke, terima kasih. Kalau kurang terlihat, Bapak zoomkan lagi, Nak. Nah, apakah bisa terlihat? Bisa. Bisa ya? Oke, sip. Terima kasih. Nah, di sini nanti kalian harus melaksanakan apa? Melakukan pengambilan data ya. Ya, sip. Bapak coba playkan lagi ini. Sip. Nah, bisa terlihat ya? Oke, sip. Nah, nanti setelah mengambil data yang seri dan paralel, yang kalian selidiki di sini apa? Pertambahan panjang. Pertambahan panjang pegas. Kemarin masih ingat tidak pertambahan panjang pegasnya? Itu yang warna apa? Yang warna hijau, ya kan? Sama seperti mirip-mirip seperti kemarin, cuman bedanya di sini pegasnya disusun secara seri dan paralel. Nah, nanti kalian melakukan apa? Pengaturan di konstanta, ya, konstanta dan gaya. Di sini kan ada gaya pegasnya, ya, yang berwarna biru itu gaya pemulih atau gaya pegas. Yang merah itu gaya yang kalian kenakan, ya. Untuk mengisi apa? Tabel hasil pengamatan. Nah, yang seri berapa pertambahan panjangnya? Yang paralel berapa pertambahan panjangnya? Seperti itu. Bisa dilakukan? Bisa. Bapak yakin bisa ya? Nah, nanti diisi di sini, pertambahan panjangnya. Untuk gaya dan konstanta, Bapak tidak menentukan harus berapa. Tapi silahkan kalian eksplorasi sesuai keinginan kalian. Menarik kan? Iya, karena tentu saja tanpa Bapak harus A, B, C, tapi kalian lakukan sendiri. Kalian mau konstantanya berapa itu silakan diatur. Ya, Adil ya? Seperti Adil kemarin misalnya langsung diatur menjadi 1000 misalnya. Konstantanya menjadi 1000. Kalau konstantanya besar, pegasnya akan lebih mudah apa lebih sulit untuk ditarik? Lebih sulit tentunya, seperti itu. Nah, konsep itu jangan kalian lupakan ya. Setelah terisi semua tabel hasil pengamatan, yang kalian lakukan adalah melakukan analisis. Nah, analisis menjawab pertanyaan, lalu menentukan nilainya. Menentukan nilai konstanta penggantinya. Itu dari mana dapatnya? Dari sumber belajar. Di bahan ajar yang Bapak bagikan sudah ada caranya. Di situ tolong dilaksanakan ya.
Oke, bisa dilakukan? Bisa. Nanti membandingkannya, apakah konstanta secara seri ataukah lebih besar konstanta secara apa? Paralel, seperti itu ya. Dan nanti menyimpulkan dengan apa? Masalah kita di awal. Di awal tadi kita mau memilih kan, pegas yang mana yang lebih cocok. Apakah pegas yang disusun seri ataukah pegas yang disusun secara paralel? Berdasarkan analogi apa? Shock breaker pada motor. Nah, yang lebih nyaman yang mana sih? Apakah yang dual shock atau yang monoshock? Itu nanti dikaitkan dengan apa? Konstanta susunan pegas. Seperti itu. Ya, 1, 2, 3. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, mantap. 1, 2, 3. Go. Biar lebih semangat lagi, silahkan dikerjakan praktikum virtualnya, nak. Ya, Bapak akan memantau ya. Iya, terima kasih. Oke. Ya. Apanya? Oh, live worksheet-nya. Ya, nanti Bapak lihat ya. Bapak lihat dulu. Ini nak, live worksheet-nya nak. Sinyal kalian aman? Oke, coba Bapak bagikan linknya lagi ya. Kalau tidak bisa diakses ya. Oke. Nah, silakan nak, coba. Bapak sudah bagikan linknya ya. Bapak buat juga dalam QR code biar lebih memudahkan kalian. Kalau seperti itu. Sudah bisa diakses? Oh, sudah ya. Ya. Kalau sudah bisa diakses ya syukur berarti. Oke. Nah, bagi yang tidak bisa silakan diakses. Nah, langsung Bapak ubah jadi QR code dalam waktu singkat saja LKPD-nya. Kelompok 1 sudah bisa diakses? Ya. Oke, Bapak pantau. Ya. Mana Bapak lihat? Deal. Iya, tulis nama jangan lupa ya. Nama, jawaban masalahnya juga ditulis ya. Kelompok 2 Bapak mau pantau juga. Tuh kelompok 2 sudah mengisi sampai mana? Sedang mengisi, Pak. Oh, sedang mengisi ya. Oke, Eriani yang mengisi LKPD. Si Naila yang buka pad-nya ya. Adis Dias sebagai apa? Buka internet. Ya, untuk mengakses apa? Mengakses jawaban. Jangan mengakses anime ya. Ya. Oke, kelompok 3. Siapa yang membuka live worksheet-nya? Ibnu. Oke, untuk live worksheet-nya Ibnu. Oke, mana Bapak lihat Ibnu? Oke, sip. Iya, sip. No, mantap. Yang mengakses pad-nya siapa? Si Ican ya? Oke, Chan. Mana Pak? Chan, Bapak lihat Chan. Coba Chan, diperlihatkan Chan. Iya, bisa diakses ya? Oke, sip. Lalu berikutnya untuk kelompok berapa ini? Iya, silakan, enggak apa-apa. Ya. Karena hari hujan ya, mungkin sering ke WC ya, ada masalah, Nak? Ya, jangan ditahan ya, kencing ditahan itu enggak boleh. Oke, sip. Oke, terima kasih. Kelompok 5 yang terakhir. Pak melihat. Oke, oh sedang mengisi pendapat ya. Untuk pendapat ini ya, mau Bapak lihat. Oke, sedang memberikan pendapat. Yang ini, oh ini mengakses pad-nya. Ya, pendapatnya didiskusikan secara bersama ya. Ya, didiskusikan mana yang baiknya, mana yang bagusnya seperti itu. Oke? Oke, mantap. Sip. Terima kasih. Iya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ya. Oke. Bapak akan pantau nanti LKPD-nya ya. Iya. Nah. Jangan lupa ya untuk apa ya? Sebentar. Oke. Nah, jangan lupa untuk checklist. Nah, checklist di sini, gaya yang dikenakan, gaya pegas ya, perpindahan, posisi dan nilai. Itu di checklist semua, ya. Nanti kalian tinggal apa? Mengatur konstantanya seperti itu. Yang atas berapa konstantanya, yang bawah berapa. Gayanya juga diatur di sini ya. Kalau mau full langsung seperti ini silahkan, tidak masalah. Terlihat tidak di depan ini? Terlihat ya. Nah, bisa. Ya, bisa diatur di sini berapa gayanya. Dan nanti kalian akan lihat nilai dari apa? Pertambahan panjangnya. Dilihat nilai pertambahan panjangnya. Itu yang akan kalian isi di tabel hasil pengamatan. Ya, silakan ya. Bapak sambil memantau, sambil melihat sampai mana kalian menjawabnya. Seperti itu. Oke, ini bisa diatur. Nah, kalau gaya yang diberikan besar, maka akan lebih bertambah panjang. Nah, kalau bertambah panjang, dia bagaimana? Akan lebih
Elastis tentunya. Itu harus dilakukan ya analisisnya. Di nalar sih. Untuk seri juga sama. Gayanya mau berapa, pegas kanannya mau diisi berapa, pegas kirinya mau diisi berapa seperti ini. Nah, yang terjadi adalah ketika kita menambah konstantanya, dia akan lebih apa? Lebih pendek. Pegasnya menjadi lebih tebal. Ya, silakan masuk. Oke. Ya, kita sedang hujan ya di sini ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada petir karena daerah kita ini rawan petir, Nak. Hati-hati jadi. Oke. Iya, sip. Oke. Oke, Bapak cek lagi ya. Kita siap-siap presentasi habis ini ya. Oke, mantap. Masih ada waktu sejam. Oh ya, kita kan dari 8.45 sampai 10.15. Masih ada waktu sejam ya. Ya, baru jam 9.15 sekarang. Jadi tidak perlu terburu-buru, lakukan dengan teliti dan lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, sip. Bapak cek lagi untuk kelompok 1. Apakah progresnya sudah ada? Oh iya, lupa Bapak. Oke, Bapak cek karena Bapak sambil melihat, sambil menilai progres kalian ya. Iya, sip. Kelompok 1 sudah sampai mana? Mengisi? Mengumpulkan data, mengisi tabel ya. Terlihat ya? Oke, sip. Oke, ya. Kelompok 1 yang mengakses bahan ajar siapa? Kelompok 1. Oh iya, si Astuti ya. Oke, ya. Iya, oke. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 sudah sampai mana ya? Bapak mau lihat untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 sudah sampai mana progresnya, Nak? Sudah mengisi data. Oh iya. Langsung dengan pad-nya ya. Iya, sip. Oke, mantap. Lanjutkan. Yang lupa dicatat ya, biar hasilnya tidak keliru seperti itu. Oke. Kelompok 4. Yang mengakses bahan ajar ada? Nah, di situ kan nanti diminta berapa nilai konstanta pengganti. Maka harus dilihat cara mencarinya di sini ya. Iya, bisa dibuka. Ada contoh soalnya kan Bapak berikan. Iya, oke. Lanjut lagi, nah. Ini masih hukum Hooke. Konstanta pegas masih di sini. Nah, ini konstanta pegasnya. Ya, konstanta pegasnya di situ nanti akan terlihat. Oke. Ah, ada kan contoh soalnya kan? Iya, silakan dipelajari. Yang menganopetnya, mengakses petnya siapa? Si Tifa. Oke, kelompok 4 bagus sekali pembagian tugasnya. Iya, sip. Oke. Mantap. Kelompok 3, Bapak mau lihat progresnya sudah sampai mana ini kelompok 3 ini. Yang mengisi data siapa? Junita. Oke. Wah, Bapak kira tidak masuk Junita tadi ya. Masuk ternyata ya. Salah Firly memberi laporan tadi berarti. Iya. Ya, ada apa-apa. Ini Ihsan sedang mengatur gayanya. Iya, coba Pak lihat Ihsan, mengatur gayanya San. Terlihat ya San ya? Oke, berarti gayanya diatur. Coba Pak lihat, atur gayanya. Kamu mengatur gayanya ke berapa? Oke, bisa ya? Bisa terlihat ya? Bisa di zoom. Oke, mengakses bahan ajar si Feby ya. Oke Feby, bisa dilihat Feby ya? Iya. Ah, ini konstanta susunan pegas. Nah, ini ada contohnya ya. Di situ. Kalian bisa akses lagi di sini, Nak. Bapak sudah berikan link YouTube juga sebagai referensi ya. Oke, mantap. Nah, kelompok terakhir kelompok 5. Kelompok 3 sudah bagus dalam hal ini. Oke. Kelompok 5. Sudah kesimpulan, Pak. Waduh, cepat sekali ya. Mantap. Kelompok 5 kesimpulannya tolong disimpulkan dengan baik ya. Karena dikaitkan itu dengan apa? Dengan jawaban masalah kita di awal seperti itu. Oke, sip. Mengakses bahan ajar ya, sip. Oke. Oke, Pak memberikan penilaian ya untuk tiap-tiap kelompoknya. Kelompok 1 tadi masih kurang ini ya, kelompok 1 ya. Sip. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan, langsung saja tanyakan. Nah. Tidak perlu lagu. Kalau ada kesulitan, silakan langsung ditanyakan juga. Iya, sip. Masih ada waktu ya. Kita tunggu sampai pembelajaran apa? Jam kedua ya. Ya, untuk mengisi
LKPD online-nya. Silakan. Pak tunggu. Kelompok 3. 1, 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Sepuluh menit lagi ya. Oke, sip. Silakan efektifkan waktunya. 10 menit lagi Bapak minta presentasi. Iya. Hah? Sudah finish? Wah, cepat sekali. Coba didiskusikan dulu. Anak Adil ya, diskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira sudah apa belum? Didiskusikan ya. Oke. Bapak mau pantau yang kelompok mana ya? Kelompok 4. Iya, sedang diskusi ya. Oh, Bapak tidak boleh ganggu ini kalau sedang diskusi. Ya, silakan. Jangan keluar dari ranah pembelajaran ya diskusinya ya. Ya, jangan nanti bahas cowok-cowok Korea atau ada apa sekarang. Ya. Ya, sip. Di buku ada ya? Di buku ada ya? Iya, tinggal kalian cari karena banyak referensinya. Nah, boleh dari buku, boleh dari internet. Nah, ini disusun juga secara seri dan paralel. Iya, di sini kan ini susunan seri ya. Iya, yang ini susunan paralel. Kira-kira bagaimana? Bahan ajar juga sudah Bapak bagikan. Secara digital juga bisa. Seperti itu. Ihsan masih mengisi data ya, Ihsan ya. Nah, Bapak suka kelompok 3 ini sudah dikelompokkan dengan baik. Sudah dibagi-bagi tugas per kelompoknya. Oke, mantap. Sip. Kelompok 4. Masih ada waktu. Oke. Kelompok 4 aman? Aman. Sudah sampai mana kelompok 4? Boleh Bapak lihat? Mengisi analisis ya? Analisis. Iya, mengisi analisis. Oke, coba Pak lihat. Analisisnya. Oke, sip. Oke, sudah mengisi analisis ya? Iya, mantap. Silakan dilanjutkan. Kelompok 5. Sudah? Sudah selesai? Wah, tinggal mengirim ya? Oke, sip. Sebentar ya, nanti Bapak instruksikan untuk mengirimnya kemana. Bapak ngecek dulu per kelompoknya. Oke, kelompok 3 tadi sudah. Oke semua. Kelompok 1. Sudah oke kah? Oke tak? Sudah oke tak? Oke, sudah ke kesimpulan ya, tinggal di finish. Iya, bisa dilihat. Oke, mantap. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah Bapak pantau belum ya? Belum ya. Sudah sampai mana kelompok 2? Kesimpulan juga. Coba Bapak baca sedikit kesimpulannya. Apakah masih mengarah ke yang Bapak harapkan? Berdasarkan hasil eksperimen virtual tadi ya. Nah, menggunakan PET, bagaimana analisisnya? Menurut kami shockbreaker yang 2 pegas akan lebih cocok. Oke. Oke, menurut kalian akan lebih apa nanti? Akan lebih nyaman ya, seperti itu ya. Karena apa? Kalau pertambahan panjangnya tidak terlalu besar, jadi tidak berlebihan menggenjotnya, begitu ya? Genjotannya tidak berlebihan ya. Boleh, boleh, seperti itu silahkan. Mantap. Ini di internet sedang mencari. Ya, Bapak lihat. Wah, ini bagus nih. Dia sini melakukan tugasnya dengan baik. Oke, sip. Berarti ingin cari di internet ya? Bisa. Oke. Iya, di sini hukum hok kemarin. Terus ke bawah, ini ada rangkaian seri dan paralel. Cari website lain tapi ini sepertinya sedang trouble websitenya. Oke, mantap. Masih ada 5 menit lagi ya? Ya, masih ada waktu, silahkan. Kelompok 4 sudah sampai yang mana? Kelompok 4? Coba Bapak lihat di kesimpulan. Analisis ya, coba Bapak lihat. Oke, Hartina yang mengisi analisisnya. Analisis yang nomor 3. Coba Bapak lihat ya, Bapak bacakan sebentar. Bandingkan nilai konstanta pegas. Oke. Iya. Oh iya. Oke, masih masuk ke dalam ranah yang Bapak tanyakan di sini ya. Oke. Kalau kamu lihat di sini ternyata konstanta seri dan paralelnya bagaimana menurut kamu? Yang lebih besar yang seri apa paralel menurut Hartina? Paralel konstantanya akan makin besar ya. Oh iya. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, itu nanti dituangkan di dalam sini ya, di bagian analisis. Oke, sip, mantap. Ya. Oke. Pak tunggu sebentar lagi untuk presentasi.
Silakan dipilih temannya yang untuk presentasi ya, untuk siap-siap dan nanti melakukan presentasi di depan. Ada masalah, Nak? Tidak ya? Oke, lancar berarti. Kalau koneksi internetnya bermasalah, itu laporkan juga ke Bapak ya. Bapak sudah menyediakan hotspot dari HP Bapak. Jadi kalau ada masalah ya, silakan dipakai. Itu free, tanpa password ya. Bapak sudah beli paketnya kemarin. Ya, tapi jangan akses yang lain ya. Bapak curiga nanti Ibnu ngakses One Piece nanti. Melihat Luffy nonton anime, jangan. Iya, kualitas HD nanti dia nontonnya, jangan. Habis paket Bapak, ya. Jadi kalau kita mau kalau sedang belajar, fokuslah dalam belajar. Analoginya seperti ini. Kalau kalian lagi makan, apakah kalian sambil berlari? Tidak. Jadi kalau lagi makan, nikmatilah makanannya. Nah, meskipun itu lauk belacan bahasa kita atau sambal terasi. Itu makanan kesukaan Bapak, Rusep juga. Nah, itu makanan favorit karena banyak gizinya. Nah. Terasi dan rusep, bahasa kita rusep ya. Ada yang belum pernah makan rusep? Ada. Lidah mana yang belum pernah makan rusep? Orang Bangka? Belum ya? Waduh. Apa sebabnya? Geli. Enak nah. Ya, tapi itu selera masing-masing ya. Iya, intermezzo sedikit saja. Kalau menurut kalian, tentang pegas ini kalian sering melihatnya di mana, Nak? Kalau selain di motor? Di ayunan bayi kemarin ya. Iya, di tempat tidur juga ada. Di mana? Di kasur, di spring bed. Iya. Iya, memang ada di situ ada pegas juga ya. Ada lagi enggak pegas lain di lain kalau kalian masih ingat-ingat? Coba diingat. Di mana? Iya, benar sekali kata siapa? Nia. Di mana Nia? Di kursi. Di kursi sofa. Ada genjot seperti itu ya. Ya, genjot. Apa ya? Genjot seperti itu ya? Ya, kalau di sepeda ada Nak? Ada, tentu saja. Di bagian mananya? Di depan. Selain di depan di mana kalau di sepeda? Di duduk. Di tempat duduk tentu saja harus ada. Kalau tidak ada ya pegal kita ya. Getal, pegal, kaku. 3 menit lagi, ayo silahkan diselesaikan. Sudah selesai semua? Tinggal finish ya berarti ya? Ya, ada yang belum? Oh, kelompok 4 belum. Oke, lanjutkan, tidak masalah. Untuk finishnya ya, akan Bapak bagikan di depan ini untuk finishnya. Bapak rekam dulu sebentar layarnya. Oke, kalau sudah diisi semua LKPD dari awal sampai akhir di sini ya. Kelompok 4 sudah sampai mana? Kesimpulan ya? Kelompok 4 kesimpulan ya? Oke, ya silakan diisi kesimpulannya. Nah, nanti diklik finish. Nah, can you see it in front of me? Yes. Yes. No? Yes. Yes or no? Yes. Okay. Can you see in front of me? This is the section final if you are ya. Waduh, bahaya nih bahasa Inggris Bapak mulai muncul nih. Nah, jadi kalau kalian sudah menyelesaikan semuanya, nanti tinggal melakukan finishing. Finishingnya itu klik bagian finish. Oke, Bapak pandu ya. Klik bagian finish, sudah diklik? Sudah. Kalau sudah akan muncul di sini 2 pilihan. Check my answer atau email my answer to my teacher. Jadi kalian harus pilih yang email, gambar amplop ya. Ya, bisa terlihat di depan? Oke, kalau bisa terlihat di depan syukurlah. Berikutnya, kalau kalian klik akan muncul 4 kotak, Nah. Ya, yang pertama enter your full name itu kelompok kalian. Kelompok berapa? Tulis kelompok 1 misalnya atau kelompok 2 seperti itu. Di kotak kedua, kalian harus mengisi grup level ini. Ketik 11 IPA 1 seperti itu. Lalu school subjeknya diisi apa? Konstanta, susunan, pegas ya. Konstanta, susunan, pegas. Ini isi 11 IPA 1. Lalu emailnya masukkan email Bapak. Nah, di depan sini. Kalau tidak terlihat Bapak zoom lagi ya.
Nah, sudah ada bel. Ya, silakan. Email answer to my teacher, lalu di send. Terlihat yang belakang di depan? Email Bapak kurang? Kelompok 5 kurang terlihat ya? Bapak zoom lagi. Oke, Bapak zoom lagi. Silakan dikirim. Ricky Samara @guru.sma.belajar.id. Masih terlihat? Terlihat ya yang belakang ya? Oke, kalau belum terlihat lagi, Bapak zoom lagi demi kalian. Gimana kelompok 5? Sudah terlihat? Belum? Bapak zoom lagi. Oh, sudah. Oke, ya. Kalau bisa terlihat, nanti tinggal di send saja di sini. Tinggal di send. Oke? Bapak lupa pointer Bapak. Nah, silakan di send. Kelompok 1 sudah di send? Mantap. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah belum, Baby? Sudah. Oke. Kelompok 4? Belum. Sebentar lagi ya. Silakan di send langsung ya. Ya, kelompok 5 gimana? Sudah. Oke, tadi karena kelompok 5 tidak terlihat, hanya Bapak besarkan lagi. Oke. Iya. Aman? Aman ya. Bapak mau menagih untuk presentasi sebentar lagi. Kita tunggu kelompok 4 sebentar lagi ya. Untuk kelompok 4. Waktu kita masih 45 menit. Itu aman? Aman ya? Oke. Ya, sudah di-send kelompok 4? Belum? Error. Ya, ada apa-apa. Diklik lagi nak, diketik lagi nak. Silakan. HP-nya error. Wah, ada masalah berarti di koneksi ya. Oke. Kalau sudah tinggal di-send tadi. Bapak mau cek dulu siapa saja yang sudah mengirimkan. Apakah sudah sesuai yang mereka jawab? Belum. Oke. Iya, sip. Kelompok 5 sudah. Oke. Kelompok 3 juga sudah. Kelompok 1, oke, Bapak cek ya. Sip. Bapak cek di sini. Kelompok 2, 1. Oke, sudah semua ya Bapak lihat di sini ya. Oke, kelompok 4 juga sudah ya. Oke, sudah berarti. Nah, sip. Kalau sudah semua di sini, Bapak minta janji kalian yaitu untuk presentasi. Siapa dulu yang mau presentasi? Kami, Pak. Iya, kelompok 3. Oke, silakan siapa yang maju untuk perwakilan kelompok 3. Oh, pede sekali ini, mantap. Cek. Nah, oke. Silakan Isan. Suaranya agak keras ya, biar terdengar. Mau di atas, mau di bawah soalnya. Mau pakai pointer? Mau, boys. Gimana megangnya? Ya bisa, benar ya. Bapak buka dulu. Oke, mantap. Bapak buka dulu kelompok 3 ini jawabannya. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, aman? Sebentar ya. Aman. Ya. Isan bisa langsung pakai pointer juga Isan? Hah? Tidak? Oke. Ya, kalau dia ada 3 tangannya bisa berarti. 1 pegang pointer, 1 pegang HP. Oke, silakan untuk kelompok 3 mau presentasi. Jadi teman-temannya harus apa? Harus memperhatikan. Dan mulutnya jangan komat kamit. Nah, jangan baca mantra ya. Oke. Isan maju lagi ke depan. Nah, biar terlihat. Sudah aman? Isan silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil peraturan virtual kami tentang susunan pegas. Oke. Nama kelompok yang pertama Ibnu Salih, Febianti, Yunita, dan Muhammad Iksan Al-Juzan. Iya, sip. Lanjut ke bagian memberikan pendapat. Langsung ke jawaban saja ya. Oke. Menurut kami, adalah shock breaker yang satu pegas lebih cocok karena akan lebih memberikan efleksitas saat melalui jalanan berlubang. Maksudnya efektivitas ya. Ya, tipe udah apa-apa. Jadi menurut kelompok 3 yang lebih cocok adalah yang apa? Pegas, 1
pegas atau yang monosok ya. Oke, sip. Lanjut ke tabel hasil pengamatan yang didapatkan oleh kelompok 3. Nah, sip. Silakan kelompok 3. Silakan San. Gaya tarikan yang pertama kami memilih 20. Ya. Konstanta pegasnya 300, konstanta pegas yang kedua 200, Oke. dan pertambahan panjang seri 0,167 dan paralel 0,040. Oke, sip. Lanjut. Gaya tarikan yang kedua kami memilih 40 Newton. Bisa terlihat ya? Ini ya? Bisa ya? Oke. Konstanta Sip. pegasnya 400 dan konstanta pegas yang kedua 300. Oke. Pertambahan panjang serinya 0,233 dan paralelnya 0,057. Apa itu dalam satuan meter? Oke, lanjut. Gaya Yang ketiga. tarikan yang ketiga, kami memilih 60 Newton. Ya. Konstanta pegas yang pertama 500, konstanta pegas yang kedua 400, pertambahan panjang pegas yang seri 0,270 dan paralel 0,067 meter. Oke, sip. Jadi menurut Ihsan lebih besar pertambahan yang mana ini? Pertambahan panjangnya. Kalau dilihat dari data. Lebih besar yang seri apa Pak? Paralel. Seperti itu ya. Oke, sip. Berarti lebih mudah untuk ditarik yang seri atau paralel, San? Coba digunakan mic-nya. Ya, berarti menurut Ihsan yang lebih mudah ditarik yang seri apa paralel? Seri. Yang seri. Karena apa? Pertambahan panjangnya Lebih panjang. pertambahan panjangnya lebih mudah. Lebih mudah. Oke, sip. Bapak lanjut ya. Oke, ke berikutnya ke bagian analisis. Langsung dibacakan saja. Ya, langsung jawabannya saja. Yang menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar adalah pegas yang disusun secara paralel. Oke, itu yang lebih besar ya jika membandingkan seri dan paralel. Itu jawabannya. Kalau yang kedua, ini silakan. Yang pertama 120 Newton per meter. Itu yang seri ya? Ya. Oke. Yang kedua 171 Newton per meter. Oke. Yang ketiga 222 Newton per meter. Oke. Yang paralel Yang paralel 500 Newton per meter. Oke. Yang kedua 700 Newton per meter dan yang ketiga 900 Newton per meter. Oke, mantap. Berarti ya kalau kita lihat di sini, yang mana yang lebih besar? Konstanta pengganti susunan seri atau yang paralel? Yang paralel lebih besar. Berarti lebih apa, San? Berarti lebih sulit. Ya, gunakan ya mic-nya. Berarti lebih apa, San? Lebih sulit. Lebih Sulit. Sudah habis baterai ya? Habis baterai ya? Oke, lebih apa? Lebih sulit. Lebih sulit. Kalau lebih sulit, pertambahan panjangnya besar apa kecil? Besar. Kecil. Nah, sudah tidak fokus lagi. Oke. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Pertanyaan ketiga. Nah, yang mana yang lebih besar, San? Coba. Yang lebih besar adalah konstanta pegas pengganti paralel. Hal ini karena rumus perhitungan pegas secara seri dan paralel berbeda. Oke. Pegas yang disusun secara paralel akan lebih besar nilai konstanta pegas penggantinya. Oke, sip. Dan terakhir kesimpulan. Silakan dibacakan. Kesimpulan menurut kami adalah shockbreaker yang dua pegas akan lebih cocok digunakan pada jalanan berlubang. Karena nilai konstanta penggantinya akan lebih besar, sehingga pertambahan panjang pegas akan lebih sedikit. Jadi, tidak akan terlalu berlebihan berguncangnya ketika melewati jalanan yang tidak rata. Sehingga menurut kami akan lebih nyaman. Oke, berarti jawaban kelompok Ihsan ini sama tidak dengan jawaban dia di awal? Berbeda. Nah, jadi ternyata setelah mengalami praktikum virtual tadi ya, Ihsan ya, kalian membuat decide atau keputusan yang berbeda. Bahwa ternyata menurut kalian yang lebih cocok adalah yang apa? Paralel atau yang dua pegas. Ya, seperti itu. Ada masalah ya mic-nya ya? Tidak bisa. Nah, dia kaget sendiri kalau dengarnya. Oke, jadi menurut kelompok 3, pegas yang lebih cocok adalah pegas yang disusun secara paralel. Kalau dianalogikan di motor yang punya apa? 2 buah pegas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ihsan. Mungkin ada lagi kelompok yang ingin menanggapi atau membandingkan ya. Kelompok mana yang ingin maju? Iya, kelompok 4. Siapa yang mau maju? Hartina. Oke, silakan Hartina. Diberikan mic-nya. Ya, ini saja. Oh, ini sering bermasalah nih kayaknya. Coba. Nah, terima kasih. Oke. Di depan ya Hartina ya, silakan dimulai. Yang lain dilihat nak, ya diperhatikan. Apakah sama ataukah berbeda dengan yang kelompok 3 kemukakan. Silakan Hartina dimulai. Agak ke sini Hartina. Oke, nah sip. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rafli, Ya. Aulia Baradilah, dan Iva Sagina. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum kami. Oke, sebentar ya. Bapak lihat, Bapak buka dulu yang kelompok 4. Oke. Iya. Silakan dibacakan. Nah, untuk masalahnya, silakan Hartina. Menurut kelompok kami, Langsung ke jawabannya, iya. Langsung ke jawabannya menurut saja. kami adalah shock breaker yang satu pegas lebih cocok karena akan Lebih memberikan efek elastis saat melalui jalanan berlubang. ya, oke. Lanjut ke data hasil pengamatan ya. Oke, nah ini sudah benar ya. Tadi Bapak terbuka yang hukum HOK kemarin, jadi salah ya. Oke, jadi ini yang sudah Bapak buka yang benar. Nah, silakan. Di sini kami telah menampilkan hasil tabel pengamatan kami. Dapat dilihat yang pertama gaya tarik 20 Newton, pegas yang pertama 300 Newton per meter, pegas yang kedua 200 Newton per meter. Konstantanya ya. Ya, konstanta pegas yang pertama, konstanta pegas yang kedua. Oke, lanjut. Dan pertambahan panjang pegas seri yaitu 0,167 meter dan pertambahan panjang pegas paralel 0,40 meter. 0,040. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, gaya tarik 40 Newton, konstanta pegas yang pertama 400 Newton per meter, konstanta pegas yang kedua 300 Newton per meter. Pertambahan panjang pegas seri 233 meter dan pertambahan panjang pegas paralel 0,057 meter. Oke, sip. Lanjut. Yang ketiga, gaya tarik 60 Newton, konstanta pegas yang pertama 500 Newton per meter, konstanta pegas yang kedua 400 Newton per meter dan pertambahan panjang pegas seri 0,270 meter dan pertambahan panjang pegas paralel 0,067 meter. Oke, jadi menurut Hartina, kalau dilihat dari sebaran datanya ini bagaimana? Yang lebih besar kira-kira? Apakah seri apa paralel pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang pegas yang paralel Yang lebih besar. konstantanya ya maksudnya. Oke, sip. Bapak lanjut ya ke tabel apa? Analisis dan tabelnya ya, yang ke nomor 2. Oke. Berdasarkan hasil pengamatan kami, Oke. Oh, ya. Di sini tidak terlihat ya. Oke, bacakan yang di kamu saja. berdasarkan hasil pengamatan kami, membandingkan data pada susunan pegas seri dan paralel. Dari data tersebut, eksperimen manakah yang menghasilkan perubahan panjang pegas delta X lebih besar? Menurut kami, yang menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar adalah pegas yang disusun secara paralel. Secara paralel ya. Itu bisa dilihat di mana? Di tabel hasil pengamatan. Oke, lanjut ke nomor 2-nya. Sip. Yang kedua, berdasarkan tabel hasil pengamatan, tentukan konstanta pegas pengganti konstanta seri dan konstanta paralel. Oke. Dapat kita lihat konstanta seri yang pertama 120 Newton per meter, Ya. yang kedua 171 Newton per meter, yang Oke. ketiga 252 Newton per meter. Iya. Dan konstanta paralel yang pertama 500 Newton per meter, yang kedua 700 Newton per meter, dan yang ketiga 900 Newton per meter. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Ini untuk yang keduanya ya, tentang datanya. Nah, kalau dilihat di sini Hartina,
menurut kamu yang mana yang lebih besar, Hartina, konstantanya? Konstanta yang paralel. Pakai coba. Sudah habis ya baterainya ya? Oke, yang mana yang lebih besar? Konstanta paralel. Konstanta paralel ya. Dan ternyata dari yang pertama, kedua, dan ketiga nilainya semakin apa? Semakin bertambah besar. Semakin bertambah besar. Itu disebabkan karena apa? Gaya. Gayanya. Sip. Jadi kalau konstantanya besar, pertambahan panjangnya apa? Masih ingat tidak? Kecil. Oke, berarti masih ingat ya konsep hukum Hooke kemarin. Jadi ternyata kalau pegas itu disusun, maka akan menghasilkan nilai konstanta yang berbeda seperti itu. Oke, lanjut ke bagian ketiga ya. Nah, silakan dibacakan bagian ketiga. Nah, oke. Yang ketiga. Bermasalah lagi mic-nya? Sudah? Ini? Coba. Nah, coba. Silakan Hartina. Yang ketiga, bandingkan nilai konstanta pegas pengganti konstanta seri dan konstanta paralel. Oke. Konstanta pegas pengganti manakah yang paling besar? Mengapa demikian? Apa maksudnya? Menurut kami, yang lebih besar adalah konstanta pegas pengganti paralel. Hal ini karena rumus perhitungan pegas secara seri dan paralel berbeda. Oke. Pegas yang disusun secara paralel atau lebih besar nilai konstanta pegas penggantinya. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir membahas tentang kesimpulan. Silahkan dibacakan, Hartina. Kesimpulan menurut kami adalah shock breaker yang dua pegas akan lebih cocok digunakan pada jalanan berlubang. Iya. Karena nilai konstanta penggantinya akan lebih besar, sehingga pertambahan panjang pegas akan lebih sedikit. Jadi tidak akan terlalu berlebihan berpuncaknya ketika melewati jalanan yang tidak rata. Sehingga menurut kami adalah Akan lebih nyaman ya. akan lebih nyaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk penyampaian kelompok 4, kelompok 3 dan 4. Ya, silakan ditutup dulu. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Hartina ya sudah disampaikan. Nah, tadi kan teman-temannya sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Ada lagi mungkin yang ingin mempresentasikan? Ataukah jawaban kalian sudah mirip dan hampir sama mungkin? Ya, berarti hampir sama ya dan mirip ya. Oke, jadi kalau sudah sama dan hampir mirip, berarti Bapak lanjut untuk menanyakan tanggapan kalian. Nah, ya, Bapak mau menanyakan tanggapan kalian. Nah, menurut kalian ada yang ingin menanggapi tidak? Iya, Siti Ardila ya. Oke, silakan maju Siti Ardila ke depan ya. Iya. Bagaimana menurut Siti Ardila tanggapannya ya terhadap kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah maju? Maju lagi Siti Ardila sini. Nah, tidak terlihat kalau di situ. Iya. Menurut pendapat kami, hasil yang didapatkan oleh kelompok 3 memiliki Lebih dekat lagi. yang hampir sama dengan Ah, kelompok 4, iya. yaitu mengenai hasil pengamatan dari segi representasi data ya Pak, Ya. mulai dari analisis variabel, luas penampangan, dan peran dalam nilai modulus Young sampai berpengaruh nilai modulus Young pada benda. Iya. Kesimpulan yang kelompok 1 dapat pun masih selaras secara umum dengan kesimpulan yang kelompok 2 dapat. Iya, maksudnya kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Iya, oke. Terima kasih Siti Ardila. Jadi, menurut Siti Ardila ya, dua buah kelompok ini masih memiliki kesimpulan yang hampir sama dan hampir mirip juga kesimpulannya seperti itu. Dan juga ternyata menurut Siti Ardila ini masih terkait dengan apa yang kemarin? Elastisitas dan modulus Young. Ya, kenapa? Karena konstanta tadi bergantung dengan apa? Tebal dan tipisnya sebuah pegas seperti itu. Tebal tipisnya sebuah pegas itu mempengaruhi apa? Nilai konstanta. Kalau tebalnya pegasnya tipis, konstantanya akan bagaimana? Akan lebih kecil. Kalau tebal pegasnya, konstantanya akan lebih besar seperti itu ya. Masih ingat? Oke, mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari praktikum virtual. Iya. Oke, Febianti silakan maju ke depan ya untuk lebih terlihat. Ya, di depan saja. Ya,
silakan maju di depan saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, sudah kamu catat kan? Ya, ada masalah. Silakan. Iya, maju ke depan. Nah, silakan. Oke, silakan Feby. Menurut kami, Ya. kesimpulannya adalah bahwa lebar jembatan tadi menjadi salah satu faktor dalam mencari nilai magnesium. Ini kesimpulan tentang konstanta pegas. Nah, menurut kamu pegas yang lebih besar bagaimana, yang lebih kecil bagaimana, seperti itu, ya. Jadi menurut Feby, kalau dilihat dari datanya tadi, konstanta pegas yang lebih besar disusun secara seri apa paralel, seperti itu saja untuk kesimpulannya. Iya, silakan disampaikan. Ya. Coba. Menurut Feby kesimpulannya bagaimana? Oh, mic-nya ada masalah lagi ya? Ah, silakan. Iya. Ini saja kesimpulan yang ini saja ya. Ya, silakan. Iya. Menurut kami, Ya, silakan. Dibacakan. adalah shock breaker yang dua pegas akan lebih cocok digunakan Ya. pada jalanan berlubang. Oke. Karena nilai konstanta penggantinya akan lebih besar sehingga bertambah panjang pegas akan lebih sedikit. Ya. Jadi tidak akan terlalu berlebihan berguncangnya ketika melewati jalanan yang tidak rata, sehingga menurut kami akan lebih nyaman. Akan lebih nyaman ya. Jadi menurut kesimpulannya, menurut Feby, konstanta yang lebih besar itu ketika disusun secara paralel. Oke, jadi kalau lebih seri akan lebih kecil konstantanya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Feby ya. Oke, ya tidak masalah. Mungkin ada sedikit miskonsepsi dari Feby tadi, tapi Bapak salut dengan keberanian Feby yang masih menjawab dengan benar. Terima kasih ya Feby dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu dong. Iya, sip. Nah, kalau sudah ke sini ya, kalau sudah menyampaikan kesimpulan tadi, maka Bapak akan berikan jawaban masalahnya di sini. Oke, Bapak tampilkan dulu ya. Apakah bisa dilihat di depan? Nah, sip. Apakah sudah bisa dilihat di depan? Nah, jadi ini jawaban masalah kita tadi, nak, ya, untuk memilih monoshock atau dual shock. Apakah terlihat di depan? Lihat ya. Oke. Jawabannya adalah dengan memilih shock breaker yang lebih tipe dual shock, di mana lebih cocok untuk jalanan yang tidak rata. Kalau yang monoshock, dia konstantanya akan lebih apa? Lebih kecil. Kalau konstanta lebih kecil, pertambahan panjangnya besar, nah. Jadi dia berlebihan. Genjotannya itu berlebihan, ya. Kalau kalian melewati jalanan yang berlubang. Nah, karena konstanta pegas yang disusun secara paralel itu akan lebih besar daripada konstanta seri. Ini bisa dilihat di rumusnya, ya kan? Kalau konstanta paralel, kalau kalian lihat di bahan ajaran Bapak bagikan, itu kalian tinggal menjumlahkan saja konstanta pegas yang pertama dan konstanta pegas yang kedua. Berbeda dengan seri, nak. Seri harus disamakan dulu penyebutnya dan nanti dibagi, ya, sehingga hasilnya lebih kecil. Nah, ketika melewati jalanan tidak rata, motor tidak akan bergoyang secara berlebihan, atau naik turunnya tidak berlebihan seperti itu ya, sehingga lebih nyaman untuk dipakai, yaitu tipe dual shock. Tipe dual shock juga akan lebih kokoh. Kenapa lebih kokoh? Karena konstantanya lebih besar. Kalau konstanta besar, maka lebih tebal, ya, lebih tebal pegasnya seperti itu. Jadi lebih cocok untuk medan yang tidak rata. Makanya kalau kalian punya motor ya, motor bebek ya, motor bebek itu dua shock, dua pegas, dibandingkan misalnya motor Matic satu pegas kan. Nah, motor Matic itu lebih cocok digunakan di jalanan di kota-kota yang jalanannya mulus atau rata seperti itu ya. Nah, ini jawaban masalah kita tadi. Nah, untuk uji pemahaman, Bapak mau kalian akses kuisis ini dulu, nak, sebentar, nak, ya. Kira-kira mungkin 2 menitan sudah selesai kok. Bisa di akses? Bisa ya, silakan di akses. Bapak buka dari sini untuk kuisis ya. Kuisisnya, oke. Iya, ini tentang uji pemahaman. Sudah bisa masuk? Belum ya? Oke. Adil entah dari mana dia masuknya. Sebentar ya, Bapak bagikan dulu. Oke, sip. Bapak mau lihat di sini. Bapak bagikan ke grup kalian ya, biar lebih mudah ya untuk diakses ya. Nah, silakan diklik, nak.
Ya, sip. Nah, Bapak mau lihat siapa saja yang sudah bisa mengakses ya. Apakah sudah bisa mengakses kuisisnya? Silakan diklik linknya. Junita sudah diklik linknya? Ya, coba Pak lihat. Oke. Ya, sip. Ini sedang mengisi nama ya, Ihsan ya. Oke, Ihsan. Sip. Bisa ya, Ihsan ya? Bisa. Oke, mantap. Kelompok lain sudah? Oke. Ya, ini bisa mengakses ya kuisisnya ya. Ya, kalau sudah silakan diklik mulai. Nah, diklik. Kalau sudah sudah mengisi nama, silakan diklik untuk memulai ya. Oke, kelompok 3 aman? Aman. Kelompok 4? Aman. Kelompok 4 aman ya? Oke, kelompok 5 bagaimana? Kelompok 5 aman juga. Iya, paling adem kelompok 5 ini ya. Sip. Ya. Oke, Bapak lihat di sini sudah banyak yang join ya. Silakan join ya. Siapapun silakan join, silakan. Silakan join, tidak masalah. Join saja, Nak. Oke, Bapak masih menunggu di sini untuk start. Ada yang bermasalah mungkin? Ada yang kesulitan? Ada ya? Tidak bisa ya, Eriani ya? Kenapa? Coba keluar lagi, masuk lagi gitu. Oh ya, Eriani sudah masuk. Yang lain silakan. Ada? Oke. Ya, oke, sudah bisa ya? Oke, sudah. Oke, Firly bisa? Bisa ya? Oke, sip. Belum Dias belum? Hah? Belum ngisi? Oke, akses lagi Dias, tidak masalah. Ini sudah ada teman-temannya, Adil Hikmatiar misalnya, dia say hi di sini. Hai balik ke Adil, Nak. Oke, Rapli jadi hantu di sini. Ya. Oke, sip. Sudah bisa Dias? Sudah ya? Oke, dia Shadow sudah masuk. Keren banget namanya. Dia Shadow. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan diisi. Sip. Ini hanya 7 soal saja. Diisi saja, Nak. Silakan. Ini ada musiknya sebenarnya, tapi tidak terlalu kedengeran ya. Oke. Ya, sudah banyak yang mengisi. Ya, 3, 2, 1. Selesai kita lihat. Ada yang benar ataukah ada yang salah? Oke, kita lihat leaderboardnya dipimpin oleh siapa di sini? Eriani di peringkat pertama. Sip, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Next question. Tidak masalah, ya silakan. Pertanyaan kedua ya. Ya, 3 pegas identik. Iya, langsung dijawab saja, Nak. Itu hanya sebentar. Iya, sip. Oke. Kalau cewek biasanya milih warna favorit. Jangan ya. Pilih yang memang jawaban betulnya. Oke. Bisa ya? Sip, lanjut. Ya, silakan dipilih. Kita lihat sudah banyak, coba kita lihat sudah banyak yang ini di sini sudah. Oke, waktu habis. Kita lihat siapakah leaderboardnya di sini. Mari kita lihat. Oke, Eriani masih mengumpulkan nilai yang banyak, disusul oleh Naila dan Tifa. Dia Shadow membayang-bayangi dari belakang. Oke, lanjut. Ya, ini pertanyaan ke berikutnya. Sip, silakan dijawab. Wah, cepat sekali nih. Langsung, coba lihat ke layarnya. Ini cepat sekali nih, langsung dijawab di sini ya, bisa terlihat ya, Adil ya. Adil sudah jawab? Sudah, oke. Iya, ternyata sudah banyak yang jawab. Oke, mantap. Tidak apa-apa, silakan. Iya. Oke. Oke, habis waktunya. Kita lanjutkan. Siapakah leaderboard berikutnya yang menguasai di sini? Iya, siapakah? Masih Eriani belum. Woi, dia Shadow naik tingkat ke posisi 3. Adil juga mulai menaik ya. Berikutnya. Sip, 3, 2, 1, lanjut. Oke. Iya, cepat sekali ternyata dijawab tanpa keraguan. Karena ini dirangkai secara paralel. Mudah saja berarti.
Iya, sip. Oke. 1. Iya, sip. Sudah habis ya? Iya. Oke. Kita lihat siapa yang menyusul di sini. Oh, Naila ternyata menyusul. Dia Sado di posisi kedua. Lanjut berikutnya. Oke. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Kita lihat. Yang menang dapat merchandise di rumahnya masing-masing. Dapat piring cantik. Tapi minta ke ibunya masing-masing nanti. Oke. Ini pertanyaan terakhir tentang pegas, seri, dan paralel. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? Ya, ini sudah pertanyaan terakhir. Oke. Sip. 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Siapakah yang menduduki peringkat pertamanya? Ternyata Naila, Adil, dan dia Shadow. Oke, terima kasih. Ya, sip, selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, mantap. Ya. Nah, itu leaderboardnya tadi ya. 3 Adil, 2 Dias, dan 1 Naila. Ini hanya game saja untuk menambah uji pemahaman kalian seperti itu. Ya, Bapak lanjut ya di sini. Oke. Sip. Bapak lanjut ke materi penguatan dari Bapak. Nah, tentang apa? Konstanta pegas. Nah, sekarang tolong HP-nya disimpan dulu ya. Jangan dibuka dulu, taruh di atas meja. Perhatikan penjelasan Bapak di depan. Ini tentang penguatan materi untuk susunan pegas tadi. Kalian tahu bahwa pegas bisa disusun secara apa? Seri yang pertama. Yang kedua apa? Paralel ya. Pegas ini misalnya bisa disusun secara seri. Yang seri di sini apakah terlihat? Terlihat. Nah, ini yang tengah disusun secara seri, yang kanan disusun secara apa? Paralel. Kalau kalian lihat pegas yang pertama ya, ini pertambahan panjang pegas yang pertama kan? Kalau pegas pertama ini disusun secara seri, maka pegasnya akan bertambah apa? Bertambah panjang. Tapi kalau disusun secara paralel, ternyata ada tidak bertambah panjangnya? Tidak. Karena itu apa tadi yang pertama, bahwa disusun seri akan membuat konstantanya lebih kecil ya, karena berbanding terbalik dengan pertambahan panjang seperti itu ya. Kalau disusun secara paralel, konstantanya akan lebih besar, maka pertambahan panjangnya kecil berbanding terbalik. Itu harus ingat konsepnya. Dan juga bisa campuran. Nah, bisa disusun secara paralel lalu ditambah seri di sini seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, ini Bapak ulang lagi ya. Ini sudah ada kan Bapak bagikan di bahan ajar ya kan? Tentang apa? Rumus susunan pegas secara seri ya. Kalau secara seri pegasnya itu ya, untuk mencari konstanta pengganti ya, susunan secara seri, maka kalian harus membagi dulu nah ya. 1 per konstanta susunan seri, Bapak jelaskan lebih ini ya, biar lebih nyaman Bapak jelaskan di papan tulis. Untuk yang pertama itu secara seri. Kalau secara seri bisa dilihat ya. Oke, secara seri mencari konstanta serinya itu kalian harus buat rumus dulu. 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Misalnya, pegas yang Bapak punya di sini ya, Bapak punya pegas. Itu memiliki nilai konstanta, misalnya konstantanya adalah 100 misalnya, 100 Newton per meter. Lalu Bapak susun secara seri. Secara seri bagaimana? Bapak tambahkan lagi pegasnya, ya kan? Secara berkesinambungan. Ini pegas yang pertama, Bapak tambah lagi di sini pegas yang kedua. Bapak beri beban di sini. Nah, sehingga untuk mencari konstanta penggantinya yang 1 per KS ini ya, 1 per konstanta seri. Bapak minta kan, berapakah konstanta serinya? Misalnya di sini 100, di sini juga 100, N per M konstantanya. Tinggal kalian buat seperti di rumus. 1 per K1-nya berapa? 100 ditambah 1 per 100. Masih ada tidak ditambahnya? Tidak, karena hanya 2 buah
pegas. 1 per KS sama dengan 1 per 100 tambah 1 per 100. Berapa? 2 per 100. Makanya ya, ini kan tinggal kali silang ya kan? Nah, didapatlah KS sama dengan 100 dibagi berapa? 2. 100 bagi 2 berapa? 50 Newton per meter. Ini konstanta pegas pengganti. Ini konstanta awal. Kira-kira makin besar apa makin kecil? Iya, pegasnya, konstanta pegas penggantinya berubah menjadi lebih kecil. Kalau konstantanya kecil, pertambahan panjangnya bagaimana? Besar, karena berbanding terbalik. Ingat ya, kalau yang satunya kecil, yang satunya besar, itu berbanding terbalik. Ya kan? Nah, ini secara seri. Yang kedua, itu secara paralel. Nah, yang kedua secara paralel. Kalau paralel lebih mudah. Nah, misalnya pegas tadi ya, yang 100 Newton per meter. Bapak susun secara paralel di sini. Secara paralel artinya secara berdampingan. Bapak berikan beban. Masing-masing 100 Newton per meter. Nah, N per M. Berapakah konstanta paralelnya? Konstanta pengganti paralel tinggal ditambahkan. K1 ditambah K2. Tambah lagi tidak K seterusnya? Tidak, karena hanya 2. Ini seperti ini nah. Kalau di nah, ini rumusnya. Ini untuk yang paralel. Seperti ini ya. Tinggal ditambahkan saja KP-nya. K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa tentu saja. Berarti berapakah paralelnya? Konstanta paralel? Iya, benar sekali. 100 N per M ditambah 100 N per M sama dengan 200 N per M. Nah, lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Makanya kalau konstantanya makin besar, berarti pegas itu makin apa? Iya, pertambahan panjangnya kecil. Artinya makin sulit untuk digerakkan. Seperti itu ya. Ini contoh dari Bapak. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua disusun seri dan paralel. Seperti itu. Nah, ini contoh soal lainnya. Bisa dilihat di depan, Nak? Bisa. Ini disusun secara apa? Seri. Karena saling apa? Berkesinambungan. Berlanjut ya, seperti itu. Nah, nanti ini dicatat ya, nanti saja. Yang ini Bapak berikan ini tadi, nanti dicatat. Nah, misalnya seperti ini. 3 buah pegas disusun secara seri. Maka untuk mencarinya, kalau pegasnya identik katanya, 600, 600, 600, tinggal ditambahkan. Tapi seper, ya kan? Ya, 1 per 600, 1 per 600, 1 per 600. Jadinya berapa? 3 per 600. Maka konstanta serinya 600 bagi 3, yaitu 200. Makin besar apa makin kecil? Berubah jadi makin kecil ketika disusun secara seri. Kalau konstantanya kecil, pertambahan panjangnya apa? Besar. Kalau pertambahan panjangnya makin besar, berarti benda itu mudah untuk ditarik seperti itu. Bisa ya, dipahami ya? Oke, itu contoh soal yang pertama. Nah, yang kedua, ini pegas disusun secara apa? Paralel. Iya, benar sekali. Paralel. Iya, bukan paralel ya. Bukan, tapi paralel. Nah, paralel. Mudah saja, tinggal ditambahkan K1 tambah K2. Berarti kalau K1-nya 1000, K2 juga 1000, konstanta paralelnya berapa? 1000 tambah 1000 berapa? 2000. Makin besar apa makin kecil? Makin besar. Kalaulah makin besar, tentu saja mudah apa tidak digerakkan? Susah, karena pertambahan panjangnya kecil seperti itu, ya. Bisa Adil ya? Oke Dil, mantap. Nah, itu contoh-contoh soalnya. Nanti bisa Bapak bagikan juga di grup kelas ya, seperti itu. Karena waktu kita tinggal beberapa menit saja. Nah, ini kesimpulannya, Nak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah Bapak simpulkan. Yang pertama adalah konstanta pengganti merupakan nilai konstanta yang digunakan ketika pegas disusun secara apa? Seri dan paralel. Terlihat ya? Terlihat ya di depan ini slide-nya. Oke. Nah, nilai konstanta pegas paralel akan selalu lebih besar daripada disusun secara seri. Karena apa? Karena sesuai
Rumusnya nah di situ, sebuah pegas yang disusun secara seri, paralel maupun gabungan dilakukan untuk apa? Untuk menyesuaikan pegas sesuai dengan fungsinya. Seperti jawaban siapa tadi sesuai fungsinya? Seperti jawaban Aulia. Jadi benar, pegas itu disusun sesuai fungsinya seperti itu. Sehingga nilai konstanta pegas itu bisa kita atur nah untuk lebih besar atau lebih kecil. Kalau mau konstantanya lebih besar, maka kita atur secara apa? Paralel. Kalau mau konstanta nilainya lebih kecil, kita harus atur menggunakan susunan mana? Seri. Ya, itu yang mau Bapak kalian simpulkan seperti itu. Paham? Paham. Kita lanjutkan ke pentingnya belajar konstanta susunan pegas. Ini pentingnya, nak, ya. Mempelajarinya. Benar kata temannya tadi. Yang pertama ada pada spring bed. Yang kedua pada sofa. Seperti itu. Kenapa enak sofa dan spring bed lebih nyaman? Ini disusun secara apa, nak? Kalau berdampingan? Paralel. Jadi lebih nyaman kan? Kalau daripada disusun secara seri. Kalau kalian bisa bayangkan kalau disusun secara seri kira-kira spring bed tadi akan seperti apa tingginya? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, pentingnya adalah mengetahui dan memahami bahwa nilai konstanta pegas itu bisa kita variasikan. Jadi, meskipun nilai awalnya 100, bisa kita ubah menjadi 200 atau menjadi 50. Kalau nak jadi 200, disusun secara apa? Paralel. Kalau nak disusun konstantanya menjadi 50, harus disusun menjadi seri. Seperti itu pentingnya. Jadi, kita bisa mengatur apa? Pertambahan panjang sesuai kebutuhan kita seperti itu. Oke, sip. Nah, ini untuk penugasan atau latihan, nanti tolong kerjakan di rumah ya. Oke, ini untuk latihan individunya. Berikutnya Bapak mau kalian refleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan diakses Google Form-nya, bisa? Atau diklik link yang sudah Bapak bagikan di mana? Di grup kelas ya. Silakan diakses. Oke, Bapak mau lihat. Kalau sudah masuk, silakan diisi ya. Seperti minggu kemarin, ya. Tolong diisi dengan serius. Siapa? Dias ya kemarin ya? Yang hem itu. Ya, jangan diisi hem lagi Dias. Tapi diisi dengan benar. Oke, sip. Adil sudah bisa masuk, Dil? Ya. Oke. Oke, sedang mengisi, Dil ya? Ya. Oke, mantap. Sip. Lanjut. Oke, silakan diisi ya. Iya, Bapak berikan waktu sebentar untuk mengisinya. Silahkan. Sambil memantau. Untuk pembelajarannya, ini Dias ini harus dipantau ini. Nanti diisi ngaco lagi nanti. Sip, diisi ya. Oke, Rapli bisa? Oke, sip. Oke, Rapli bisa ya, sedang mengisi ya. Mantap. Oke, sip. Iya. Iya, silakan diisi dengan jujur dan sungguh-sungguh seperti itu. Karena ini feedback dari kalian nah, tentang pembelajaran yang Bapak berikan, bagaimana pengalaman belajar yang kalian rasakan seperti itu. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, akan Bapak tanyakan ya, apakah sudah selesai apa belumnya. Konfirmasikan. Oke. Kita sebentar lagi mau istirahat ya. Ya, jadi tolong diisi dengan sungguh-sungguh. Sip. Oke. Oke. Sudah diisi? Sudah dikirim? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Coba Bapak lihat ya. Bapak lihat di layar dulu siapa saja yang sudah mengirimkan atau belum. Seperti itu. Oke. Oh iya, ini bukan ini. Refleksi. Oh ya, sudah ya. Sudah masuk di situ untuk refleksinya. Refleksi pertemuan 2 ya. Refleksi. Oke, refleksi pertemuan 2, rencana aksi 2. Nah, sudah ada ya, sudah 14 jawaban di sini, Bapak lihat. Iya, Adil Hikmatiar, kenapa ini Adil? Iya, aduh.
Oke, bisa terlihat di depan, tolong diperlihatkan di depan ya. Oke, menyenangkan. Ya, pembelajarannya menyenangkan. Ya, terima kasih. Ya, sangat menyenangkan sekali 100. Terima kasih sudah memberikan nilai untuk Bapak. Ya, seru ya. Jadi pengalaman belajarnya praktikum virtual. Oke, sip. Nah, kalau sudah, terima kasih sudah diisi refleksinya ya. Di sini jawaban kalian sudah Bapak tampung. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang kalau hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran tentang elastisitas. Jadi untuk pembelajaran elastisitas kita, Bapak anggap sudah selesai untuk elastisitas ya. Karena minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang fluida statis, tentang tekanan hidrostatis. Dan nanti akan Bapak bagikan materi ajarnya di grup. Oke? Oke. Sudah ada bel ya? Sudah ada bel belum? Oke, sudah cukup waktu kita ya? Ya, oke, ya, silakan untuk yang terakhir. Terima kasih. Firly, silakan pimpin doa temannya untuk mengakhiri pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Bapak, ya, terima kasih. Untuk salah kata Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan keluar kelas.